pada saat itu tabungan nol, nggak ada sama sekali. Bahkan posisi baru mulai kerja, dan kerjaan pada saat itu gaji di bawah 1,5. Hari ini kita akan ngobrolin soal nikah yang budgetnya under 5 juta, di bawah 5 juta. Ada pembuktiannya langsung dari pengelola Akad Project atau Akpro yang kita kenal dengan sebutan Akpro. Dan ini spesial banget untuk teman-teman yang masih ragu, teman-teman yang masih belum berani buat melangkah ke pernikahan, apalagi padahal budgetnya ada. Ya, jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang mungkin teman-teman hadapi sekarang. Nah, di sini saya dengan Agufron ya akan menceritakan tentang bagaimana langkah, tips ya ataupun kisah-kisah menarik di pernikahan, khususnya di pernikahan. Oke, Agufron, boleh kita mulai? Oh, boleh. Ya. Jadi gini, sebenarnya kan banyak banget di luar sana, khususnya laki-laki masih muda, energik. Dia juga kadang punya tabungan yang sebenarnya lebih dari cukup, tapi nggak berani buat nikah. Nah, ini awal mulanya nih, menurut Mas Gufron, kira-kira kenapa sih kok anak muda nggak berani gitu sama nikah? Nggak berani gimana nih maksudnya, buat melangkah, takut? Iya, jadi banyak orang-orang yang takut gitu buat mungkin nikah. karena stigma nikah itu harus punya budget sekian, harus mapan dulu, harus punya mobil, punya rumah gitu ya. Makanya mereka sebenarnya udah siap, usianya udah mateng, pekerjaan juga sebenarnya udah ada, cuman takut gitu ya buat kelangkah gitu ya. Ya, biasanya begitu ya. Nah, itu sebenarnya gara-gara stigma itu. Dan juga ditambah lagi sama adat ya, tradisi dari mungkin sebagian suku atau memang dari keluarganya si akhwat ini yang seperti itu ya. Ya, keluarga si akhwat. Yang tanda kutip sampai bahkan ada beberapa omongan-omongan di karangan ikhwan itu, ini nikah kayak jual anak gitu. Iya, sampai ada mahar 50 juta, mahar 100 juta. Subhanallah. Kayak gitu. Makanya sebenarnya para laki-laki ini bukan mereka nggak berani, takut atau belum siap, enggak. Justru malah kebanyakan udah siap gitu loh. Nah, cuman karena tadi itu adanya mungkin sebagian ya, nggak semua. Ada. Iya, tentu aja semua. Buktinya saya kan. Nah, ini saya sendiri menarik nih. Kayak gitu. Ya kan, ini belum kita buka semua nih. Ini baru kecil aja ya, baru sebagian aja, kayak udah menarik banget nih. Ya, benar-benar. Sekarang usia berapa sih ya? Sekarang tahun ini masuk 26. 26. Oke, berarti nikah umur berapa kemarin? Nikah 20. 20. Bayangin lu semua yang umur 20 udah ngapain aja. Ya. Mas Gufron jatuh lagi. Mas Gufron umur 20 udah nikah. Nikah itu kan bukan sesuatu hal yang mudah sebenarnya. Karena kan kita nggak hanya menghidupi diri kita ya Mas ya, tapi juga menghidupi anak orang lain, intinya seperti itu. Nah, di umur 26 nih sekarang ya, ini ya bisa dibilang early move lah. Itu. Kenapa sih Mas mantap buat nikah di usia 20 tahun tadi ya? Nah, kenapa nih mantap buat nikah di usia umur 20 tadi? Iya. Sebenarnya ini cerita dikit ya. Boleh, emang kita di sini buat cerita kan. Pas dulu emang pas umur 20 itu, dan kebetulan itu pas COVID sih kenanya ya. COVID. Oh iya, COVID ya, ramai banget tuh 2020 itu. Ya, saya nikah 2020 akhir. Itu sebenarnya jujur ya, ini dari saya pribadi sih. Pada saat itu memang ya belum lama juga lah belajar agama gitu kan, baru-baru hijrah lah bilang. Memang ada ketakutan dalam diri ini, ada ketakutan bahwasanya khawatir terfitnah oleh wanita, apalagi di zaman ini ya luar biasa lah, teman-teman tahu lah fitnah zaman sekarang ya, gak usah keluar rumah deh,
kita buka HP 30 detik aja scroll udah dapet tuh kan. Apa tuh, dapat apa? Ya ngerti lah gitu kan, aurat kemudian Waduh, iya nauzubillah kan. Makanya pada saat itu memang benar-benar takut ya, dan juga pengen ngejaga diri lah, kehormatan. Ya mungkin sebagian orang bilang masih muda banget gitu, mungkin belum siap, belum ada ilmu, apalagi yang paling penting belum ada budget. Iya, dan benar pada saat itu di umur segitu tuh saya baru-baru mulai kerja. Mulai kerja. Justru baru mulai kerja siap berani buat nikah. Iya. Nah, Hebat, kebetulan sebelum kerja itu emang sempat mondok ya, nggak lama. Mondok dulu. Dan pada saat mondok emang nggak terlalu ke bawah sama lingkungan, kemudian lawan jenis, karena emang dijaga ya. Nah, luar biasanya emang pada saat keluar itu ya udah mulai terjun ke dunia luar, ketemu sama lawan jenis. Ya akhirnya itulah muncul ketakutan. Aduh, ini luar biasa fitnah pada saat zaman inilah gitu. Hanya ada keinginan, tekad, dan juga tentu saja ini bukan berlandaskan nafsu aja ya. Ya, tentu saja kita dalam Islam itu diajarkan untuk istikharah, memilih antara satu hal sama hal yang lain gitu. Jadi nggak serampangan tiba-tiba, oh gue menikah langsung, enggak, itu konyol ya gitu. Artinya kita ada pertimbangan-pertimbangan gitu loh. Dan memang pada saat itu saya ngerasa kalau nggak nikah itu bisa terjatuh ke perbuatan dosa gitu. Jadi berawal dari situ. Makanya memutuskan untuk tekad bulat, bismillah, langkah. Walaupun tanpa budget, tanpa dukungan orang tua. Dan iya, pada saat itu emang rantau ya. Orang tua tuh di kampung semua, saudara semua di kampung. Di mana? Di Sulawesi sana. Sulawesi. Oh, kita sekarang Ibu di Maluku. Waduh, kita di Jawa loh. Saya sendiri di Bogor. Sendiri Sendiri di Bogor. Sendiri teman-teman. Jadi kalau dibilang support system tuh hampir nggak ada lah, mustahil. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sekali nggak ada. Tadi kan nyinggung ya nikah itu kan, ini sorry nih ya. Kita kalau perkara akhiratnya, urawinya, oke lah, nanti kita akan bahas juga. Ya. Tapi sebenarnya gue pengen banget denger nih, under 5 juta itu tadi kan disinggung katanya under 5 juta itu bener gak sih, atau ya cuma sekedar gimmick aja gitu. Nggak nih, ini serius nih, ini teman-teman perlu tahu kalau memang ini real, kira-kira gimana sih? Kalau gimmick pasti gua cut dah. Ya, betul. coba gimana? Ini serius nih, ini seru nih. Iya. Jadi under 5 juta ya. Jadi memang tadi saya udah sempat sampaikan ya. Dulu pada saat memutuskan untuk menikah gitu ya, mencari calon dan seterusnya, itu memang ada pada saat itu tabungan 0, nggak ada sama sekali. Bahkan posisi baru mulai kerja, dan kerjaan pada saat itu gaji di bawah 1,5. Di bawah 1,5. Oke, sorry nih ya, kerja apa lu kemarin? Bantu-bantu di pondok. Bantu-bantu di pondok. Musyrif. Bantu-bantu di pondok musyrif. Ya, musyrif. Tahu lah teman-teman yang di pondok, tahu lah musyrif itu kayak gimana. Kita kerja 24 jam, ya gaji ya Masya Allah. Oke, back to pertanyaan tadi. Anda 5 juta. Iya, pada situ emang belum ada tabungan, 0 ya. Dan udah pada saat itu tentu aja ngubungin orang tua ya. Iya, pasti. Tapi di sini ini perlu catatan buat teman-teman ya. Ngubungin orang tua ini dalam rangka minta restu, minta ridho. Sama sekali nggak ada bilang minta dana, nggak ada. Oh, jadi sama sekali benar-benar ridho, restu aja gitu. Iya, dan pada saat itu orang tua nggak setuju. Orang tua nggak setuju. Ya mikir lah, baru keluar pondok, baru kerja, ujuk-ujuk minta nikah. Dan orang tua juga bukan dari kalangan orang berada lah gitu ya. Sederhana lah. Jadi memang nggak minta sama sekali. Ya tahu diri juga, kita laki-laki kan. Apalagi pengalaman dulu kakak sempat ya terkendala gitu ya pada saat mau nikah, karena memang ada sempat minta ke orang tua gitu. Makanya dari pengalaman itu saya putusin ya udah minta restu aja, doa. Kemudian pada saat itu mulailah mencari pasangan ya, calon.
Dan di awal saya sampaikan ke calon yang saya lagi ini kenalan gitu ya. Saya sampaikan memang saat ini kerja posisi segini, tabungan ya belum ada. Gitu. Waduh. Nah, namun tentu saja ya nggak mungkin kita juga nikah dengan nggak punya dana sama sekali kan. Tentu ada ikhtiar. Nah, Iya, dari pasti situ dong, pasti. pada saat bulan kedua saya ketemu sama calon itu ke rumah, nyampein ke orang tuanya gini. Dari situ baru saya nabung. Jadi Setelah ke rumah, bulan kedua nazar, khitbah diterima, itu baru diterima. baru saya nabung. Jadi kenalan, Kenalan, nazar, nazar, khitbah, khitbah, lamaran. lamaran. Setelah diterima, saya baru kepikiran, oh nabung. Berarti berapa bulan tuh dari mulai kenalan, nazar, lamaran tuh berapa bulan tuh? 2 bulanan, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lu baru nabung. Baru nabung. Waduh, Itu saldo 0. dengan gaji tadi di bawah Di bawah 1,5. 1,5. Baru mulai nabung. Anggap gaji misalkan 1,2. Kalau nabung sebulan, berarti kan nggak mungkin lo nggak makan dong. Nggak mungkin nggak makan. Ya, betul. Kan? Alhamdulillahnya pada saat itu karena emang musyrif ya di pondok itu makan dapat. Oh, makan dapat. Jadi paling ngeluarin buat sabun, kebutuhan Ya, bensin. sehari-hari ya. Tapi nggak ada kebetulan kan. Sorry nih, lu nggak ngerokok kan? Nggak ya. Kuncinya itu kayaknya nggak ngerokok. Jadi tabungannya aman. Ya. Tahu diri lah. Kita duit dikit ngerokok. Oke. Duit gitu ya. Emang ya benar ya. Jadi Iya. ini belum ke nikahnya nih. Ini baru nyampe proses lamarannya. Nah, dari lamaran itu baru nabung. Coba bayangin. Dari mulai lamaran sampai ke akad. Ya sampai ke akad itu berapa lama tuh jaraknya? Dari lamaran itu ke akad sekitar 3 pekan. 3 pekan. 3 pekan teman-teman. Nggak, gua kira 5 bulan. Oh enggak. Enggak ya? 5 nggak nyampe bulan-bulanan. 3 pekan kan berarti kita nggak nyampe 1 bulan. Iya. Lu serius ini? Serius. Ya emang ya gini teman-teman, ini kisahnya luar biasa nih. Tadi kan gaji di bawah berapa? 1,5. Sampai menikah berapa tuh? Sorry ini mungkin sensitif lebih, ya, sensitif nih, sorry nih. Lebih detailnya mungkin teman-teman pengen tahu ya detailnya. Iyalah. Secara Biar kita nggak bilang gimmick nih. Iya. Ya. Biar ini detailnya. Ini real Masih. ya. Nah jadi selama proses tadi ya sekitar 2 bulan itu nabung dapat tuh 2 bulan gaji. 2 bulan? Ya. Dapat 2 bulan gaji. Oh, 2 bulan gaji ya. Tabung. Ya, tabung. Kemudian dari situ, nah ini yang kadang saya kalau mau dibilang apa ya, kayak nggak masuk akal gitu ya. Bayangin aja kita nabung 2 bulan, tiba-tiba kan tadi dibilang di bawah 5 juta. Iya. Berarti harusnya lebih dong daripada tabungan 2 bulan tadi ya. Iya, betul. Sekitar 4 juta. 4 juta 4 jutaan kan. Nah, di sini yang kuncinya ya, teman-teman, sebenarnya luar biasa pertolongan Allah tentunya. Dari situ ketika mutusin, kemudian juga ngomong ke yayasan ya, tentu saja kan saya kerja di pondok tadi ya. baru kerja musik tiba-tiba minta nikah tuh sempat kaget yayasannya lah. Ini ngapain katanya baru masuk musik tiba-tiba minta nikah, kaget. Umur masih muda Gitu loh. Namun ternyata justru dari cerita itu akhirnya luar biasa ya, datang pertolongan dari Allah ya. Itu buat seserahan, kemudian bahkan mahar emas itu dapat dari orang. Dari orang. Semua itu. Iya, itu ketua yayasan ngasih emas, cincin emas. Terus seserahan dapat dari kenalan. Jadi biaya-biaya yang lain-lain itu kebanyakan dapat dari teman. Justru dari teman. Nah, Masya Allah. pada saat mau ke rumah, mau nyerahin berkas itu ke mertua, itu saya cuma bawa 3 juta. Bulat 3 juta, pas. Sisanya
Nah kan tadi under 5 juta ya. Nah 3 juta diserahin ke mertua. Sisanya ini saya pakai buat mahar. Sisanya dipakai buat Ya, mahar. mahar itu ada buku, seperangkat alat sholat. Gak nyampe 2 juta. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Tadi emas segala macam. Ya itu mahar ada dapat bantuan dari orang. Orang kasih, tadi ya. cincin emas yes, itu. Yes. Nah sisanya mahar yang lain alat sholat, kemudian ada buku dan seterusnya itu dari saya. Oh ya. Oke, emang Kurang lebih segitu. ini luar biasa banget teman-teman. Karena sebenarnya gini, kan tadi kan gua kan nyinggung ya pertama orang-orang di luar sana kata takut menikah, ya kan? Sebenarnya tabungannya ada. Justru ini saldo nol, dimulai dari saldo nol, lu berani gitu buat melangkah ke pernikahan. Tapi emang benar teman-teman. Jadi dengan pertolongan Allah ya teman-teman ya, karena kita niatnya ibadah, Allah pasti nolong, benar gak? Yeah. Nah, ini kan apa ya? Ada gak sih orang-orang yang, maaf ya, ini sorry juga nih, ini pertanyaan gue sensitif, tapi sorry lah, mudah-mudahan sih lu bisa berbagi sama teman-teman. Ada gak sih orang-orang yang mungkin ngeremehin lu gitu, ada gak? Siapa gitu temen lu, atau mungkin ciai lu kemarin di pondok tuh, ada gak yang ngeremehin tuh? Kalau ngeremehin sih enggak ya. Enggak ya? Cuman lebih ke kayak masa sih gitu. Kayak ragu aja gitu. Ragu karena, Emang serius gitu mau nikah? ragu karena lu mau nikah. Iya masih muda nggak ada duit. Ya wajar lah ya. Sebenarnya mereka bukan ragu atau apa, kayak lebih perhatian sih. Perhatian. Coba pikir-pikir dulu deh. Kalau halusnya gitu ya. Halusnya. Pikir-pikir dulu deh. Serius mau nikah gitu. Orang tua juga gitu. Sebagian saudara juga kayak gitu. Nah, cuman ini tadi ada yang kelewat sebenarnya ya. Apa tuh? Selain pertolongan Allah, di sini juga sebenarnya penting juga ya. Ada andil dari istri. Andil dari istri lu nih yang Ya. sekarang nih. Gimana tuh gimana? Karena teman-teman akhwat tahu lah ya. Yang akhwat tahu lah. Jadi pada saat memang mereka mau dilamar gitu ya, mau dinikahin, itu biasa orang tua pasti ada lah perasaan berat. Ya, perasaan berat, dan juga tadi ada mungkin sebagian masyarakat ya dengan tradisinya yang turun temurun menganggap bahwasanya pernikahan tuh harus punya budget sekian, Benar. seserahan Benar. sekian, Benar. mulai dari ya 20 juta, 50 juta dan Iya. bahkan ada yang sampai 200 juta. Udah ada nominalnya ya. Iya, dihargain lah kayak gitu. Iya benar. Ini enggak semua ya gitu loh. Nggak semua teman-teman. Nah, luar biasanya di situ ada andil istri. Nah, jadi istri di sini juga berperan. Nah, ini pelajaran juga buat teman-teman yang akhwat, Cewek ya. ya cewek-cewek ini. Jadi jangan sampai kalian tuh, mohon maaf ya, belagu. Mentang-mentang gue akhwat nih, gue mau dilamar, ayo dong, mana effortnya gitu loh. Iya. Iya benar. Usaha dong gitu loh. Nggak gitu. Kita mau nikah bareng-bareng gitu loh. Kan? Mau ngejalanin bareng-bareng. Kalau cuman si laki-lakinya aja yang effort, si perempuannya ya udah gue mau dilamar gitu kan. Setuju gue. Itu nggak bisa, susah. Apalagi di zaman Benar. sekarang. Kan? Dua-duanya ya. Harus dua-duanya. Benar. Harus Setuju. ada andil. Setuju. Serius setuju. Dan pada saat itu saya juga sebenarnya kalau mau dibilang itu bukan yang jago ngomong, bukan yang jago ngelobi. Iya, nggak jago ngelobi. Iya. Ya. Nah, justru di situ yang pada saat proses tadi ya, udah lamaran, di situ yang paling banyak juga andil istri. Jadi ngeyakinin orang tuanya bahwasannya nikah tuh udahlah, nggak usah gengsi-gengsi, nggak usah ikut kata orang. Yang mau jalanin kan ya kita gitu, ibadah. Ngapain sih harus ikut standar orang gitu kan? Ya kan Iya. banyak teman-teman yang udah paham lah kalau yang ikut standar orang itu ya bakal susah gitu kan. Wow, ada kalau itu standar orang. Ya kan kita standar motor kan. Ya, dan bahkan ya tadi, bahkan sebelum proses istri ini ngajuin ke orang tuanya minta nikah, itu sempat ditolak juga. Nah, istri ada luar biasa ya effort gitu, ngelobi orang tuanya, nakut-nakut, ya tanda kutip ada sedikit nakut-nakutin lah. Kayak contoh, Gimana tuh? lihat teman saya karena nggak diizin nikahnya pacaran akhirnya mohon maaf
ini duluan, hamil duluan. Jangan sampai. Akhirnya orang tuanya ya dengan apa namanya disampaikan kayak gitu, alhamdulillah akhirnya luluh gitu loh. Paham ya berarti. Paham. Dan itu nggak mudah. Di orang tua tuh nggak mudah, apalagi perempuan kan, dia mau dibawa orang kan istilahnya. Benar. Masa iya cuma 5 juta. Iya katanya. Masa anak gua di harganya segitu. Harga ini masih mahal ya. Iya, apalagi bukan beli nih teman-teman. Apalagi yang sampai sekolah tinggi kan punya pekerjaan gini. Iya. Ya, masa segitu doang sih. Ya, tapi emang ada gini, ada sebagian di luar sana tuh rasa ya tadi yang lu bilang gitu kan, effort tuh mana gitu. Karena ngerasa gini, ada sebagian orang juga yang ngerasa gue kan ngidupin anak gue nih dari kecil sampai besar, gue nggak pengen anak gue tuh susah. Ya kan, mungkin kata sebagian seorang ayah atau seorang ibu, karena seperti itu. Jadi gue saya tuh selalu mengusahakan untuk anak saya, tapi kok kamu seenaknya saja. Nah, ada pertanyaan yang suka begitu tuh, kira-kira gimana tuh, menurut lu gimana tuh? Jadi istilahnya saya besarin anak saya, kasih makan ini enak di sekolahin, tiba-tiba mau diajak hidup dari nol gitu. Iya, intinya begitu dah. Hidup susah bareng. Iya. Nah, ini laki-lakinya yang rada-rada. Oh gitu. Kamu mau nggak nemenin aku dari nol? Kamu mau nggak nemenin aku hidup susah? Ini salah sebenarnya kayak gini. Jadi yang salah cowoknya. Iya. Cowoknya. Jadi dari awal dia udah bilang dari awal, mau nggak nemenin aku hidup susah gitu. Iya. Pas-pasan. Iya. Ini orang mau nikah, mau ngelepas anaknya, berat, galau, bingung gitu ya, sedih. Tiba-tiba lu ajak hidup susah, ya makin sedih. Ya kan? Iyalah. Jadi cowoknya yang salah. Ini ya, lu dengerin nih para cowok nih. Bukan ngajak hidup susah. Iya, artinya gini, kalaupun memang kita ekonominya pas-pasan ya gitu, pekerjaannya mungkin belum mapan dan seterusnya, kita jangan terlalu pure ngejelasin, oh mohon maaf saya Pak, saya gajinya segini, saya kayak gini. Ya jangan melasut banget gitu loh. Tapi kayak gimana? Ya yakinin orang tuanya. Insya Allah Pak, saya pekerjaannya ini, Insya Allah saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah saya akan jaga anak Bapak dengan baik. Itu dong. Oke, cara ngeyakininya mungkin gimana masing-masing sih ya. Iya. Gimana masing-masing. Ya karena kan orang tua kita yang tahu. Ya, kita yang tahu cara ngobrolnya, cara ngomongnya gitu ya. Nah, jadi gini, teman-teman, ini yang gue ambil nih teman-teman ya. Yang gue ambil nikah itu yang penting sah teman-teman, bukan wah. Ya, catat nih. Jadi emang banyak banget pelajaran dari Agufron. Ini kita baru sedikit nih teman-teman, karena gue masih pengen bahas kayak sampai dia buka lembaga ta'aruf ya, sampai dia berapa orang sudah diwasilahkan untuk mencari jodohnya. Ini kita belum bahas. Ini masih seputar pernikahannya Agufron yang memang ternyata motivasinya itu sangat besar ya. Nah, ini kan kita berbicara berarti Agufron generasi Z ya. Gen Z, kalau itu Gen Z ya. Generasi Z ini kan ya kadang dia punya pikiran gini, gue duit belum ada, ya kan, karir gue belum stabil, jabatan gue masih karyawan, pangkat gue masih karyawan lah gitu. Atau kalau di ini gue masih misalkan masih karyawan biasa gaji UMR, itu masih takut. Padahal Agufron sendiri itu gajinya justru di bawah UMR pada waktu itu. Apalagi Gak nyampe setengahnya. Ya gak nyampe setengahnya. Apalagi waktu itu masih COVID. Keadaan yang ya kita tahu lah, COVID kita kan ditutup sana sini susah gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih menyikapin orang-orang yang suka mikir gue belum ada, karir gue belum stabil. Kira-kira ada nggak motivasi atau mungkin tips lah buat yang suka mikir gini nih? Overthinking lah, OVT dia orangnya. Iya. Gimana tuh? Ini penyakit Gen Z banget sih. Gen Z ya. Sorry ya, gue kelahiran 95 ya. Milenial, gue emang gak Gen Z. Emang gak Gen Z, tapi bukan gue ngerendahin Gen Z. Gak semua. Ya,
ini hanya motivasi buat teman-teman. Karena gue yakin teman-teman di luar sana sebenarnya mungkin ada ya perasaan penikah, tapi pasti ya rasa takutnya itu. Nah coba deh gimana. Gue pengen denger deh. Ada perkataan marriage is scary gitu ya. Pernikahan itu menakutkan. Gitu. Waduh. Gue pernah denger ya. Iya, banyak kan. Ya pernikahan itu menakutkan ya. Ya gimana dah coba. Iya, jadi ini terutama Gen Z ya. Seringnya overthinking, mikirin. Nanti kalau nikah kayak gimana, nanti maharnya kayak gimana, nanti gini. Terlalu banyak yang dipikirin, akhirnya nggak action. Padahal justru kuncinya cari solusinya. Jangan sepanjang hari mikirin, oh nanti ini budgetnya kayak gimana ya, ini dapatnya dari kayak mana ya, nanti ngelobinya kayak gimana. Kapan mulainya? Iya benar. Take action benar. Gitu loh. Action ya. Action. Iya, lu kalau nggak ada aksi nggak bisa. Iya, apalagi kita laki-laki ya. Iya benar. Kadang suka heran kalau laki-laki overthinking ya. Ya mohon maaf gitu ya. Ya walaupun memang ya udah seperti itu gitu ya kebanyakan ya. Tapi kan jangan sampai kita berkutik di situ aja gitu. Mikirin ini, mikirin itu, ini nggak action. Bahkan banyak juga sebagian teman-teman saya yang gajinya udah di atas 5 juta. Udah punya tabungan, punya tabungan sekian, tapi belum berani langkah. Gitu. Pernah ngobrol sama lu? Pernah ngobrol? Banyak. Member-member sebagian adalah gitu ya. Yang kadang saya heran, kok belum nikah gitu kan, tabungan masih kurang, gaji berapa? Gaji 5 juta. Nikah di bawah 5 juta bisa. Dia gaji 5 juta belum nikah, itu gimana caranya gitu. Ya itu tadi mungkin ya ada gengsi kali ya. Tadi gengsi. Gitu ya. Iya benar sih. Ya gue setuju. Gengsi. Dan juga ya kita tegas lah, jangan jadi lembek gitu. Artinya saya maunya nikah sama akhwat ini, sama akhwat itu, tapi maharnya 50 juta, akhwat ini 100 juta. Gimana? Nikah dong. Artinya ya cari yang lain lah. Oh iya. Kenapa? Tapi kan gimana cinta, gue cinta sama dia. Dan gue udah cinta, gue udah punya perasaan gitu. Itu yang salah. Salah. Yang namanya cinta itu hakikatnya setelah nikah. Kalau cinta sebelum nikah itu nafsu. Catat nih. Nikah sebelum nikah. Pernah nggak lihat? Lewat ke kajian, lihat aku tuh masya Allah bercadar, masya Allah dia ke kajian. Kan cinta, nafsu. Jadi mungkin bukan nafsu juga ya, lebih ke obsesi. Catat nih teman-teman, hati-hati. Jadi cinta itu sebenarnya setelah nikah, setelah kita benar-benar tahu karakternya. Oh iya benar teman-teman. Jadi ya setelah nikah baru. Makanya bahaya banget kalau teman-teman yang justru sebelum nikah udah cinta gitu. Artinya, saya udah cocok sama akhwat ini, dia luar biasa gitu. Nanti takutnya nggak objektif dia. Ketika dengar ternyata ceritanya, akhwat ini ternyata ada kekurangan kayak gini-gini. Nanti dia bakal butuh kuping tuh dari itu tuh. Karena dia udah dapat beberapa poin yang emang dia udah akhirnya obsesi ya. berlebihan ya. Akhirnya kok nggak mau sama yang lain, sama dia aja. Ini bahaya nih. Walaupun maharnya 50 juta 100 juta, tunggu aku 2 tahun lagi. Iya kan katanya gitu. Karena kan cinta itu diusahakan. Emang ya inilah ya teman-teman, ini luar biasa banget. Ini real, maksudnya cinta itu ya kita namanya kita nikah pasti ya cinta ya. Iya. Cinta yang memang berlandaskan kepada tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta karena Allah, ya kan, tuntunan dari Rasulullah. Makanya kan pada saat proses ta'aruf itu ada yang namanya kita memilih calon sekufu. Sekufu itu apa sih? Sekufu ini dalam artian dia setara, selevel ya. Selevel gitu ya. Jadi ketika kita gajinya UMR, yang nggak usah belagu nyari akhwat PNS. Gitu. Iya. Kita motornya Bit Cargo, nyari akhwat pakai Pajero, gimana caranya? Iya. Ini analogi teman-teman. Analogi ya, bukan berarti nanti lu maaf nih kita nggak ngerendahin yang Black Beat ya. Gue juga naik Vario, tenang aja gue naik Vario. Santai. Nggak ada ini ya, nggak ada. Sensor ya. Tolong sensor. Nggak ada endorse. Kecuali nanti kalau udah masuk ya. Silakan masuk ya. Ini kan gitu. Jadi ya kita tahu diri lah.
Kita baru ngaji, baru hijrah setahun 2 tahun, tiba-tiba pengen hafizah. Nah, Ya mohon maaf, bukan kita nggak boleh nyari yang baik agama, tapi kan berat gitu nanti. iya benar. Atau misal kita mohon maaf lulusan SMA pengen dapat akhwat Lipia, diceramahin kita di rumah. Iya, tiap hari. Mau makan diceramahi, mau mandi ceramahi. Ini pusing juga ya. Pusing juga teman-teman. Sepupu lah. Oke, emang ini kan step by step tadi udah dijelasin ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang gua pengen tahu gitu. Lu kan tadi kan katanya maharnya kan rata-rata dibantu orang ya. Sorry nih, bukan gua kenalin lo, bukan ya? Itu tanpa diminta ya. Tanpa diminta ya. Kecuali kan kalau bantu gua dong, enggak ya. Kayak, jadi mahar waktu itu apa sih sebenarnya, apa dan berapa? Jadi gini, setahu gua kalau nanti nikah itu di buku nikah itu ada maharnya ini dijelasin. Nah itu lu apa yang tercatat tuh apa sih di buku itu ya? Pada tahun 2020 ya, 2020 itu maharnya cincin emas 3 gram dari orang. Ya. Kemudian ada alat sholat, sajadah, mukena, sama buku. Alat sholat, mukena, sama buku. Itu permintaan istri. Buku tulis, buku kita. Buku bacaan. Buku bacaan ya. Gede bukunya? Enggak. Dikasih orang atau beli sendiri? Beli. Si buku beli sendiri. Oke. Semuanya beli kecuali yang emas. Oke, semuanya beli. Berarti alat sholat lu beli. Alat sholat lu beli. Apa tadi? Buku lu beli. Satu lagi apa? Emas tadi dikasih. Oh, emas yang dikasih. Jadi maharnya itu tadi. Ya. Masya Allah. Tapi sorry nih ya, emas nggak beli karena ya nggak punya duit. Kasih orang. Sorry gua nggak ngomong ya. Kalau sekarang mah insya Allah lah. Sekarang mau beli plus bisa ya. Ntar kita bahas penghasilannya ntar. Kita bahas yang sekarang dulu nih. Yang kemarin ya. Jadi gini, namanya emas itu kan mungkin ya harganya jutaan dong pasti ya. Terus sorry nih, kemarin beli si alat sholat ini kira-kira kisaran berapa loh? Kisaran harganya gitu. Oh iya, jadi alat sholat itu ada mukena sama sejadah ya. Mukena dan sejadah. Itu under 200.000. Under 200. Nggak usah disebut harganya dah. Pokoknya ya segitu gitu ya. 200. Sama buku nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Iya. Berarti itu lo yang beli itu. Nah teman-teman, gua beli online biar murah. Beli online. Emang kalau offline berapa? Ya udah. Ya COVID juga pada saat itu kan. Oh iya, COVID juga ya. Terbatas kita. Nah ini emang apa yang namanya ya teman-teman ya. Jadi nikah dengan mahar segitu ya. Nah, terus pada saat hari H lu mau nikah nih, mau akad, itu kan biasanya lumrahnya kita kan ngundang sana, ngundang sini, saudara kita datang ya kan, yang jauh aja mendekat gitu kan, biasa gitu. Kadang yang bukan saudara juga ngaku saudara gitu ya, nanti kita bisa makan bareng kita. Nah, gimana? Lu caranya gimana? Ini gue masih agak bingung juga gini, karena lu nikah di bawah 5 dengan mahar dibantu, ya kan, hanya sebagian mahar saja yang lu beli sendiri, ya kan. Nah, biar tetap kerasa kayak nikah atau gini. Karena orang ngerasa kalau nikahnya itu kecil-kecilan atau umpet-umpetan atau nggak ngundang, kadang lu dikiranya ngambilin anak orang, ya kan? Nah, untuk stigma yang seperti itu, untuk pemikiran orang seperti itu, pada waktu itu lu nikahnya gimana? Biar tetap kerasa lu memang nikah gitu loh, bukan karena nikah karena sesuatu, tapi benar karena nikah gue ibadah gitu. Itu gimana tuh? Nah, itu sebenarnya ada satu hal yang saya sendiri nggak tahu ya sampai pada saat hari H. Iya, jadi pada saat udah nyerahin tadi ya duit 3 juta itu. 3 juta ini maksudnya buat ya ngundang keluarga lah, buat makan lah. Yang 3 juta ini ya potong ayam. Expect-nya segitu. Expect-nya itu yang datang cuman keluarga inti si akhwat. Ya, keluarga inti si akhwat, dan memang yang direncanain kayak gitu. Jadi kita nggak buat walimah. Oh sorry, orang tua lu nggak hadir loh? Nggak hadir, sendiri. Nggak hadir, sendiri. Mungkin. Iya, karena
Tiket pada saat itu kan lumayan. Oh iya, dari apa tuh, Iya. Sulawesi ya. Sulawesi, Maluku itu nggak sanggup. Kayak saudara nggak ada yang datang, orang tua nggak ada yang datang. Saudara nggak datang, orang ini dari pihak lu nih ya. Iya. Oke, kembali expectnya kan keluarga akhwat lah ya. Iya, keluarga inti. Terus gimana? Nah, ternyata pada saat nyampe sana, ya sempat terkejut. Oh, ternyata ada walimah. Oh gitu. Ada walimah. Kita akadnya di masjid ya. Dan itu lumayan rame ya. Teman-teman sama keluarga ada gitu di masjid. Baru tahu pada saat ke rumah dia. Ternyata ada ya kayak tenda kecil-kecilan lah, nggak gede. Ada tenda. Ada. Kecil-kecilan, ada prasmanan. Prasmanan. Dan rame. Adalah sekitar 100 orang ada. 100 orang? Kurang lebih ada. Kayak kaget lah, ini dari mana gitu kan. Kok bisa ada tenda ini segala macam. Ternyata pas cerita, istri bilang, ya itu dibantu orang juga ternyata. Dibantu orang juga? Jadi yang punya tenda ini, dia emang sering nyewain ya. Buat WO gitu ya. Dipinjemin gratis pada saat. Karena tetangga, iya. Free. Subhanallah. Insya Allah, ini luar biasa. Jadi tenda itu free. Ada. Plus prasmananya. Ya nggak gede tapi. Ya plus prasmanan. Isinya? Iya. Isinya juga. Masa iya nasi dipinjemin? Enggak lah. Oh bukan nasi ya. Maksudnya alat-alatnya ya. Masya Allah. Jadi ini gue ulang ya. Lu nikah di masjid. Setelah nikah di masjid, lu walimah nih. Lu ke rumahnya nih. Ya. Terus udah ada semacam walimah gitu ya. Iya. Udah ada tendanya, udah ada prasmanannya, plus makanannya dong. Iya kan? dong. Ada makanannya semua, dan itu mohon maaf dibantu juga. Sebagian dibantu. Nah, jadi dari 3 juta tadi adalah tambahan dari pihak keluarga akhwat. Jadi yang satu ngebantu lu, yang satu ngebantu istri lu nih sekarang nih. Ya kan, jadi di sisi lain ada yang bantu lu, sisi lain ada yang bantu di keluarga istri lu. Iya. Oh ini luar biasa teman-teman. Dan itu benar-benar keyakinan kita ya, pertolongan Allah. Ini real ibadah ini. Ini sih real ibadah ini. Asli. Maksudnya cinta ataupun tadi yang lu bilang nafsu dan lain sebagainya dituangkan ketika lu udah nikah, benar-benar udah nikah ya. Ini real ibadah. Ini benar-benar harus dicontoh teman-teman. Ya. Nah, lu yang di luar sana, umur mau 20, umur 21, 22, sebenarnya bisa ya buat nikah ya. Bisa. Ini umur 20 dengan gaji tadi under 1,5, ya kan pastinya sih gue nggak nanya ya, takut lu kesinggung gitu. Cuman ya itulah motivasinya teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih sebenarnya nih. Terakhir nih tuh, sorry ya, kan nikah udah. Dari mulai mahar, dari mulai khitbah sampai ke perjalanan lu mahar ya kan. Nah, waktu lu mau ke acara nikah lu nih, ya kan, cewek lu, istri lu orang mana? Gimana? Istri lu orang mana tuh? Orang Lebak. Rangkas Bitung, Banten. Nah, lu posisi lu di Bogor. Dari Bogor ke Banten naik apa? Naik motor. Sendiri? Saat ini ada beberapa teman-teman. Teman-teman? Iya. 3 motor? Motoran aja tuh? Berangkat hari H atau lu nginep dulu di sana? Hari H? Jadi misalkan lu nikah tanggal berapa nih? Ingat gak? Ya, ini kebangsaan nih kalau Tanggal 20 November. 20 November. Ya kebangetan, kalau gak ingat kebangetan ya. 20 November lu nikah. Terus dari Bogor menuju ke Banten motoran. Di tanggal 20 itu. Iya, hari H. Pagi-pagi gitu. Pagi-pagi. Jam berapa lu berangkat? Nyampe jam berapa? Berangkat kita jam 6-an. Jam 6. Iya. Jam 6 nyampe sana berarti sekitar jam 9. 3 jam jalan. 3 jam. Oh, ini luar biasa sih. Dan motor itu minjem. Motor yayasan. Minjem motor pondok. Itu motor pondok lu pinjem? Iya. Berarti ini real ibadah teman-teman ya. Pada saat itu belum ada motor. Oh, lu belum ada motor? Maksudnya lu belum punya? Belum punya. Catat teman-teman, ini real ibadah. Jadi kalau emang kita niatnya untuk ibadah, Allah pasti Allah bantu ya. Yang penting lurusin niat.
gitu kan. Iya benar. Pengen ngejaga diri, pengen terhindar dari fitnah. Ya Allah tolong. Kayaknya kisah gue pribadi nggak seinspiratif ini gitu. Nanti kita udah juga. Nanti aja lu host yang gue Iya, ini ya, iya. lu jawab ya. Kalau ntar ada sisi, tapi ini emang luar biasa sih. Kalau kata gue luar biasa. Nah, oke deh, penutup deh. Maksudnya penutup tuh gue pengen lu kasih motivasi lah, motivasi buat anak muda, anak tua, anak tua. Ya terserah lah, pokoknya yang merasa muda, yang merasa tua, dan lu belum nikah. Nih motivasinya nih langsung dari pengelola atau founder Akad Project kan? Yes, ya Akad Project nih. Ini langsung nih, ini spesial season pertama. Gua kasih spesial karena supaya teman-teman tuh ngerasa Akad Project ini orangnya yang mana sih ya? Ini ada nih sekarang nih ya. Ini orangnya ini aja gitu. Pada kaget ya deh. Pada kaget ya. Sering Kirain dipanggil orang- Abu. Iya, dipanggilnya Abu apa sih? Abu Muhammad ya? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Ya kan? Mungkin rasanya oh ini orang udah tua nih gitu kan. Ini udah Syekh Kibar nih Nah. gitu. Ternyata ya lu lihat sendiri santai begini kan. Ya kan datang ke sini pakai kaos gitu. Santai lah. Gimana motivasinya coba? Motivasi ya buat teman-teman ya, terutama buat Gen Z ya, yang emang, tapi ini catatan ya, buat yang benar-benar udah niat nikah ya, udah serius dan nggak tanda kutip main-main coba-coba ya. Ya pada saat kita memutuskan ya sesuatu yang kita yakinin itu, kita udah minta petunjuk sama Allah, kita udah istikharah yang terbaik. Ya udah yakin, Bismillah, langkah. Paling penting minta pertolongan sama Allah, ya, minta pertolongan sama Allah. Kemudian ikhtiar yang maksimal. Jangan kebanyakan overthinking, jangan kebanyakan ikut standar orang, gengsi dan sebagainya. Ya kita mau ibadah yang jalanin kita, kan, bukan orang gitu kan. Ya orang mau ngomong apa, mau ngomong ini, ya udah bodo amat gitu ya. Yang Yes. jalanin kita. Tuh. Ya, setuju gua. Jadi jangan sampai hidup kita susah, terhambat cuman karena pengen ikut standar orang. Yes. Ya, kenapa nggak ikut standar Nabi? Nah, itu Ya. dia. Pelajari standar Nabi. Ya, Terus harusnya ya. Nabi sampaikan ada kan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Kambing sekarang berapa sih? Seekor kambing ya. Iya, Ya, kambing seekor. di bawah 2 ada kali ya. Ada. Ada ya. Betina. Iya. Iya. Seekor kambing artinya kan dengan seekor kambing udah bisa walimah. Iya benar. Nggak mesti buat hajatan yang gede-gede, undang 1.000 orang dan seterusnya. Ya ini real ibadah Iya. ya teman-teman. Ini real ibadah. Yang gua ngerasa ini real ibadah. Iya. Ya kan? Kenapa Agufron mau berbagi ceritanya? Ya tadi pertama kita melihat banyak ikhwan ataupun akhwat yang ikhwan terutama ikhwan yang memang kadang takut buat melangkah tadi ya. Iya. Ya kan? Jadi ya sebenarnya kita berbicara ini buat teman-teman semua ya kan? Karena menikah itu ternyata nggak enak banget. Justru enak banget. Jadi bukannya enak tapi enak banget. Oke, akhir sesi gue mau ada ice breaking lah sama lo. Ya, jadi gue akan memberikan pertanyaan dan lu jawab cepat. Gak boleh lama. Kalau jamnya lama, Tentang apa? gagal. Ini tentang nikah lah. Gak mungkin tentang siapa mantan lu, gak mungkin lah. Ya kan kalau gitu istri lu juga marah ke gue. Termasuk. Iya, jangan ya. Oke, pertanyaan cepet nih. Cepet ya lu jawab. Pada saat nikah nih, ya kan? Pada saat nikah lu lebih banyak seneng apa lebih sering deg-degan? Senengnya tuh real ya, enak banget. Ingat, bukan enak tapi enak banget. Lebih banyak senang ya. Juga ada. Nanti tiba-tiba habis nonton ini gue minta nikah lagi. Hei, Ya. tadi nggak apa-apa langsung ya. Boleh, tapi kalau udah siap. Ya, insya Allah udah siap. Oke, untuk mahar, bukan mahar sih, gue nyebutnya apa ya, budget lah. Budget nikah. Penting atau bisa dinego? Bisa dinego dong. Bisa dinego. Bisa. Ya, real ya, tadi udah diceritain. Kalau budget nikah itu sebenarnya bisa di... Tapi jangan sampai gini Nego. juga. Artinya karena bisa dinego, kemudian kita misal punya kemampuan 10 juta nih. Tapi Dikurang-kurangin. pengen nego 5 juta gitu. Dikurang-kurangin. Jangan. Gitu kan. Iya. Ya
Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menikah dulu maharnya kepada Ibunda Khadijah itu kalau menurut total bisa 2 M. Kalau di total ya. Iya. Artinya kalau punya kemampuan ya berikan selayaknya. Iya. Benar. Ibunda Khadijah orang kaya pada saat itu. Iya, Masa dikasih kambing? Iya benar-benar. Dan Rasulullah juga mampu Iya, ya. Rasulullah mampu. Iya benar-benar. Jadi Tapi di satu sisi juga ada sahabat yang memang pada saat itu nggak punya harta sama sekali gitu kan. Hanya punya apa? Iya, akhirnya Cincin besi apa ya kalau nggak salah ya? iya cincin besi. Bahkan Cincin ada yang besi. maharnya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Jadi Kemampuan dia segitu, nggak pakai masa nggak boleh nikah? nggak pakai barang, nggak pakai apa ya? Al-Fatihah saja. Al-Fatihah. Surat yang paling mudah buat Koreksi dibaca. kalau salah ya. Ya koreksi ya. Sorry koreksi. Iya, komen aja. Ya, kita bukan saya bukan kiai lah ya. Kalau depan saya. Budget nikah tuh berarti bisa dinego ya. Iya. Kalau Iya. memang nggak mampu. Kalau memang nggak mampu, tapi kalau memang mampu ya berikan yang selayaknya. Iya dong. Catat teman-teman ya, jangan dikurang-kurangin nih. Satu kata yang bisa menggambarkan hari lu nikah pada waktu itu kira-kira apa? Satu kata aja. Apa ya? Kayak mind blowing sih. Menunggu, masya Allah. Kok bisa? Kok bisa ya? Iya. Ya gue juga kan nanya kok bisa ya, datang-datang udah ada apa tadi tenda kata lo ada. Sampai sekarang pun kadang masih suka kepikiran kalau dulu bisa ya nikah ya gitu. Ya Dengan ya keadaan pada saat itu yang luar biasa ya. Pas-pasan gitu. Oke, kalau misalkan nih, ya minimal berandai-andai aja gitu ya. Kalau misalkan waktu itu bisa terulang gitu ya, pada waktu itu lu akan tetap nikah atau enggak? Tetap ya, ya karena memang motivasinya udah kuat ya. Ya emang itu teman-teman ya, ini real nih luar biasa. Jadi dari founder Akad Project ya kan, berbagi cerita lah ke kita. Nah nanti ini gue belum bahas tentang kenapa sih buka Akad Project ya kan. Terus dari Akad Project ini kira-kira sekarang kesibukannya apa? Ini gue belum nanya lebih. Sorry nih, lo sibuknya apa sih sekarang sih sebenarnya? Ya di rumah aja sih sekarang. Di rumah aja. Tapi duit ngalir terus ya sekarang ya. Alhamdulillah ada. Keran rezekinya udah kebuka nih ya. Pasti Allah kasih lah. Nih keran rezeki, maksud gua keran rezeki bukan keran lahir, bukan. Iya, dan jangan sampai teman-teman mikir gini ya. Apa namanya? Misal kita gaji UMR gitu. 5 juta. Terus nanti punya istri, punya anak 2 atau 3. Terus mikir gajinya 5 juta ngidupin 4 orang. Ya enggak. Pada saat kita nikah, otomatis rezeki istri kita, anak-anak kita ya Allah titipin lewat kita juga. Lewat kita juga. Jadi sebenarnya Gak mungkin cuma 5 juta. iya, bukan rezeki kita aja, Iya. tapi justru rezeki istri kita, Ada tetap dong. anak-anak kita, anak Tetap kita Allah kasih. gitu, tetap dikasih ya. Ya lewat kita dititipinnya. Oh. Entah tiba-tiba dapat project, dapat apa gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi sekarang ya alhamdulillah keran rezekinya udah kebuka. Ini setelah nikah aja gue belum nanya. Tapi setelah nikah apakah langsung stabil ataukah mungkin pasti ada perjuangan dulu dong, Iya. kan? Nah, itu next lah. Next nih. Nah, Next. sebelum nikah nggak punya apa-apa, setelah nikah punya ini. Iya, katanya lu udah ada apartemen ya? Nah, nanti kita bahas lagi nanti. Nah, oke teman-teman. Ini luar biasa ya. Ini real ibadah kalau kata gue, ini real ibadah. Jadi motivasi udah ada. Nanti teman-teman yang kelewat mungkin ya. Jadi bisa di play dari awal. Kira-kira ceritanya seperti apa, motivasinya seperti apa, ya kan, sampai akhirnya menikah dan sampai bisa punya lembaga ta'aruf ya, yang alhamdulillah juga membernya udah ribuan ya. Ribuan gak sih? Apa ratusan ribu? Ya ratusan. Ratusannya Di atas 1.000 lah. di atas 1.000 ya, membernya udah di atas 1.000. Itu nanti kita bahas di next season ya kan. Gue yakin lu pada pasti pengen dengar ya kan, sampai kenapa bisa ada lembaga ta'aruf ini lu pasti pengen dengar. Tapi itu gue buat next nanti ya. Insya Allah kalau ada waktu kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan di hari apa ya kita bisa ketemu lagi Ya nanti ya bahas. ya. Kita.